Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Famix Effendi Ramadan, dan pada video kali ini saya ingin membahas tentang hukum Islam dan perbedaan mazhab. Nah, yang pertama itu ada syariat Islam atau hukum Islam. Syariat Islam ini yakni berisi hukum dan aturan Islam yang mengatur seluruh sendi kehidupan umat manusia, baik muslim maupun non-muslim. Nah, selain berisi hukum dan aturan, syariat Islam juga berisi tentang penyelesaian masalah seluruh kehidupan. Di sini ada macam-macam hukum Islam. Yang pertama itu ada hukum wajib. Wajib merupakan suatu perkara yang harus dikerjakan dan tidak boleh ditinggalkan. Dan jika umat muslim meninggalkannya, maka hukumnya adalah dosa. Kata lain dari hukum wajib adalah fardu. Fardu dibagi menjadi dua, yaitu fardu ain dan fardu kifayah. Fardu ain sendiri adalah perkara yang harus dikerjakan oleh seluruh kaum muslim dan tidak boleh diwakilkan, seperti sholat, puasa, zakat, dan yang lainnya. Sedangkan fardu kifayah adalah suatu perkara wajib yang dapat gugur walaupun hanya satu orang yang mengerjakannya. Namun jika satu daerah tidak ada yang mengerjakannya, maka berdosalah seluruhnya. Contohnya mengurus jenazah. Yang kedua ada hukum sunnah. Sunnah merupakan perkara yang dikerjakan. Nah, jika dikerjakan mendapat pahala, dan bila tidak dikerjakan tidak berdosa. Sunnah juga terbagi menjadi dua, yaitu sunnah muakkad dan sunnah ghairu muakkad. Muakkad adalah sunnah yang dianjurkan untuk dilaksanakan seperti sholat tarawih dan sholat hari raya dan yang lain. Sedangkan ghairu muakkad adalah perkara sunnah yang dianjurkan tanpa penekanan yang kuat, seperti sholat sunnah rawatib dan perkara ibadah yang sifatnya insidensial. Nah, di sini ada haram. Haram merupakan perkara yang dikerjakan akan memperoleh dosa dan jika ditinggalkan akan memperoleh pahala. Perkara haram antara lain berzina, berjudi, mengonsumsi minuman keras, dan lainnya. Selanjutnya ada makruh. Makruh merupakan perkara yang dilarang tetapi larangannya tidak bersifat pasti, lantaran tidak ada dalil yang menunjukkan hukum haramnya. Makruh dibagi menjadi dua hal, yaitu tahrim atau sesuatu yang dilarang oleh syariat secara pasti, contohnya larangan memakai perhiasan emas bagi seorang laki-laki. Selanjutnya ada tanzi. Tanzi adalah sesuatu yang dianjurkan oleh syariat untuk meninggalkannya, tetapi larangan tidak bersifat pasti, seperti memakan daging kuda saat kita butuh di waktu perang. Selanjutnya ada mubah. Mubah merupakan perkara yang dikerjakan ataupun ditinggalkan tidak memberikan ganjaran apapun, baik dosa atau pahala. Hukum ini menjadi keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam, seperti berdoa tidak menggunakan bahasa Arab. Yang kedua ini ada perbedaan mazhab. Nah, di sini mazhab adalah salah satu bagian dari ilmu fikih yang perlu diketahui oleh setiap umat muslim. Melalui mazhab, umat muslim dapat memahami hukum-hukum yang berlaku dalam agama yang mencakup berbagai hal. Tentu mazhab atau pendapat imam mengenai hukum Islam ini digali dari sumber yang terpercaya. Tidak lain adalah Al-Quran dan hadis. Yang pertama ada mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi didirikan oleh An-Nu'man bin Thabit atau Al-Imam Abu Hanifah. Berasal dari Kufah dan hidup di masa Daulah Bani Umayyah dan Daulah Bani Abbasiyah. Imam Abu Hanifah adalah ulama yang terkenal karena lebih mengedepankan logika sebagai dalil. Adapun yang menjadi dasar mazhab Imam Abu Hanifah adalah beberapa dasar hukum Islam yang meliputi Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, Qiyas, dan Itisan. Selanjutnya ada mazhab Maliki atau yang kedua. Mazhab Maliki didirikan oleh Malik bin Anas bin Abi Amir al-Asbahi atau Al-Imam Malik. Beliau merupakan imam penduduk Madinah yang hidup di masa Daulah Bani Umayyah dan Daulah Bani Abbasiyah. Dasar mazhab Imam Malik adalah Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, Qiyas, amal Ahlul Madinah, perkataan sahabat, itihsan, sadul zarai, muratul hilaf, itihsab, masalah mursalah, dan syaru man qablana atau syariat Nabi terdahulu. Imam Malik adalah seorang ahli hadis dan fikih. Kitabnya yang terkenal adalah Al-Muwatta yang memuat tentang hadis dan fikih. Selanjutnya ada mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i didirikan oleh Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i atau Al-Imam Asy-Syafi'i. Beliau berasal dari Gaza, Palestina. Imam Syafi'i dikenal sebagai seorang mutajid mutlak.
Imam fikih, hadis dan usul. Dasar mazhab Imam Syafi'i adalah sumber syariat Islam yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, ijma serta qiyas. Beberapa dasar yang tidak dijadikan rujukan oleh Imam Syafi'i adalah sebagai berikut. Perkataan sahabat karena dipandang sebagai ittihad yang bisa saja salah. Ihtisan karena dianggap menciptakan syariat maslahah, mursalah, perbuatan penduduk Madinah. Kitab yang pernah disusun oleh Imam Syafi'i adalah kitab Al-Hujjah yang merupakan mazhab lama dan kitab yang merupakan mazhab yang baru. Selanjutnya ada mazhab Hanbali. Mazhab Hanbali didirikan oleh Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani atau Al-Imam Ahmad. Beliau lahir dan menghabiskan hidupnya di Baghdad, Irak. Hingga kini Imam Ahmad dikenal sebagai seorang ahli hadis dan fikih. Dasar mazhab Imam Ahmad adalah Al-Quran, As-Sunnah, fatwa sahabat, ijma, qiyas, itisab, maslahah mursalah, dan saddu zarai. Beliau menyusun kitab hadis Al-Musnad yang berisi kurang lebih 40.000 hadis. Karena keahliannya dalam hadis, beliau menaikkan derajat hadis mursal dan hadis dhaif menjadi hadis hasan. Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan di hati teman-teman sekalian. Semoga apa yang saya jelaskan atau yang saya bahas dapat bermanfaat bagi teman-teman. Saya Famix Effendi Ramadan, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.